Shalom Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang bersejarah, khususnya buat Saudara Lamro dengan Saudari Dwi, dan bagi kita semua, karena hari ini mereka akan diberkati. Judul firman Tuhan hari ini adalah pernikahan yang bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya semua orang merindukan keluarga yang bahagia. Amin. Kita akan membaca ayatnya, Matius pasal yang 19 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Hari-hari ini berbicara tentang pernikahan. Banyak pernikahan yang kandas di tengah perjalanan. Dan itu bukan dambaan setiap orang. Dambaan setiap kita adalah pernikahan langgeng sampai akhirnya. Pada hari ini, apa yang menjadi kunci bahagia dalam pernikahan? Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam membangunnya. Kalau orang membangun pernikahan di atas firman Tuhan, saya percaya keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Kunci untuk menjadi pernikahan bahagia, hari ini kita akan belajar ada 3 prinsip penting untuk pernikahan bahagia. Saudara mau? Yang pertama dari ayat yang kita baca, prinsip yang pertama adalah laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus laki-laki? Saya tidak membaca di ayat itu, dan tidak ada satupun ayat di Alkitab saya baca perempuan atau wanita meninggalkan ayah dan ibunya. Saya mencoba mencari dan saya tidak menemukan, dan saya bertanya dalam hati, kenapa harus laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya? Ketika saya merenungkan dan saya berdoa, ternyata firman Tuhan tidak salah. Kenapa harus laki-laki? Ini sebenarnya sedang berbicara tentang tanggung jawab. Yang bertanggung jawab dalam pernikahan, dalam keluarga adalah laki-laki sebagai suami. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Saudara Lamro akan meninggalkan ayah dan ibunya dan berkata kepada Saudari Ursula Dwi, "Ayo ikut saya, kita akan membangun sebuah keluarga yang baru." Artinya tanggung jawab di dalam keluarga yang baru ada di pundaknya Saudara Lamro sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga.
Mereka tidak boleh lagi bergantung kepada orang tua. Mereka tidak boleh lagi bergantung kepada mertua. Mereka tidak boleh lagi bergantung kepada yang lain. Harus membangun keluarga yang mandiri. Makan atau tidak makan, bekerja keras. Tidak boleh meminta. Saya melihat ada suami-suami yang pengangguran, istrinya yang kerja mati-matian. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Kecuali kalau suaminya lumpuh, tidak apa-apa. Tetapi kalau suaminya sehat, tangannya sehat, pikirannya sehat, seluruh hidupnya sehat, tapi dia hanya pengangguran saja di rumah, itu suami yang tidak bertanggung jawab. Sementara dia punya istri dan punya anak, dia bisa lihat istri dan anak-anaknya tidak makan. Itu suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi hari ini saudara Lamrus Nanda, ketika mau mengambil tanggung jawab ini, mulai hari ini dia akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Tanggung jawab dalam pernikahan, yang pertama tanggung jawab sebagai suami. Efesus 5 ayat 25 firman Tuhan berkata demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau suami mengasihi istrinya, mau dong kerja keras banting tulang. Kalau suami mengasihi istrinya, dia cuma di rumah ongkang-ongkang kaki, istrinya mati-matian, anaknya makan tidak makan, tidak diurusi. Itu tidak mengasihi. Dijauhkan keluarga yang tidak mengasihi dari kita semua. Yesus rela mati buat kita, menggambarkan seorang suami harus rela mati untuk istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Mungkin suami kerja keras sampai tengah malam karena dia ingat istrinya dan anaknya ada di rumah. Mungkin suami harus menahan rasa malu bekerja. Yang penting punya penghasilan supaya istri dan anak-anaknya hidup. Suami berfungsi dalam keluarga yang tidak banyak orang tahu. Ada 3 fungsi suami dalam keluarga. Yang pertama, suami sebagai imam. Yang kedua, suami sebagai raja. Dan yang ketiga, suami sebagai nabi. Suami sebagai raja, dia menjadi pemimpin. Dia menjadi kepala. Kepala artinya suami yang menyediakan, mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga. Istri tidak boleh jadi imam selama suami masih ada. Istri tidak boleh jadi nabi selama suami masih ada. Istri tidak boleh jadi raja selama suami masih ada. Kalau sampai ini terbalik, keluarga pasti kacau. Imam, suami sebagai imam bertugas sebagai pendoa dan melayani. Seorang suami harus mendoakan istri dan anak-anaknya setiap hari. Suami-suami yang ada di sini, pernahkah kau mendoakan istrimu dan anak-anakmu setiap hari? Imam bertugas juga melayani. Suami jangan hanya minta dilayani, tetapi ada kalanya suami melayani istri. Yang bikin kopi tidak selalu istri. Ketika istri
membutuhkan, kadang ada waktunya suami harus bikinkan kopi, bikinkan minum untuk istri dan anak-anaknya. Ada suami yang gengsi, saudara-saudara. Suami tidak mau nyuci piring. Suami, apakah boleh suami nyuci piring? Kalau istrimu sakit, siapa yang nyuci piring? Tidak ada orang. Keterlaluan kalau suami tidak mau nyuci piring dan tidak mau mengurus rumah. Imam berbicara tentang melayani. Fungsi yang ketiga dari suami adalah nabi. Nabi itu suami berfungsi menyampaikan firman, menyampaikan isi hati Tuhan, menuntun keluarganya untuk hidup benar di mata Tuhan. Jadi suami mau tidak mau harus dekat dengan Tuhan supaya suara Tuhan bisa disampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Tidak boleh istri yang jadi nabi. Harus beri kesempatan kepada suami. Sekalipun istri lebih rohani dari suami, istri harus memberi kesempatan. Papa adalah nabi di keluarga kita. Papa harus belajar firman Tuhan. Papa harus rajin ke gereja. Papa harus menjadi pendoa. Amin, saudara. Lalu tanggung jawab istri. Firman Tuhan berkata demikian, Efesus 5 ayat 22. Yang para istri di sini bisa kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Hai istri, tunduklah kepada suami. Seringkali ayat ini dipakai oleh suami. Kamu harus tunduk. Saya suami, saya kepala. Kalau kamu tidak tunduk, kamu melanggar firman Tuhan. Tapi seringkali lupa, suami lupa bahwa dia tidak mengasihi istri. Saudara, kalau suami sudah mengasihi istri, tidak mungkin istri tidak tunduk sama suami. Tidak mungkin. Kalau suamimu tidak tunduk, kalau istrimu tidak tunduk kepada suami, berarti kau sedang tidak tunduk kepada Tuhan. Hierarkinya adalah Yesus sebagai kepala suami, suami sebagai kepala dari istri. Ketika suami tunduk kepada Yesus, otomatis istri akan tunduk kepada Tuhan. Kalau suami hanya menuntut, kamu harus tunduk, kamu harus tunduk. Suami kerja pun tidak mau, suami tidak punya penghasilan. Bagaimana istri mau tunduk? Istri tidak pernah merasa dikasihi oleh suami. Bagaimana istri mau tunduk? Haleluya. Saya sudah mengalami. Saya dulu di dalam pernikahan kami tidak selalu mudah. Saya orang yang emosional, Bapak Ibu Saudara. Dan ini istri saya yang paling cantik sedunia. Pernikahan kami di awal-awal, wow, seperti neraka. Sekalipun kami pendeta, saya berpikir, saya lebih suka dulu di luar daripada saya di rumah. Kalau saya di luar, pikiran saya tenang. Tapi kalau saya di luar, saya tidak sanggup. Karena ada istri yang tidak menyenangkan. Tapi tahukah saudara, ketika saya dipulihkan oleh Tuhan, saya dipulihkan ketika saya ikut men's camp pria sejati di Pemalang. Saudara, ketika saya datang
Dalam pertemuan itu saya bisa nangis di hadapan Tuhan karena bebanku terlalu berat menghadapi istri yang berat. Haleluya. Tapi kalau saudara, ketika saya memberikan seluruh hidup saya hancur di situ, saya biarkan Tuhan ubahkan aku. Selama belajar di situ saya hanya menemukan satu kebenaran. Ternyata selama ini saya adalah suami yang kurang ajar. Saya justru diperlihatkan saya selama ini bukan suami yang baik, bukan bapak yang baik. Dan saya berkata, ubahkan aku Tuhan. Lalu saya diubahkan di situ. Ketika saya pulang, saudara-saudara, kemudian saya mau meluk istri saya merangkul istri saya minta maaf pada istri dan anak saya, dan istri saya bilang, sungguh aku tidak yakin. Tapi karena perubahan bukan dibuat-buat, perubahan memang datang dari dalam karena Roh Kudus. Dari tahun ke tahun, istri saya merasakan bahwa saya memang sudah berubah. Dan akhirnya istri saya berkata, Pak, saya ingin ikut wanita bijak. Dan dia ingin wanita bijak waktu itu di Salatiga, supaya saya bisa mengimbangi suamiku yang sudah berubah. Dan hari ini hidup kami, keluarga kami dipulihkan sejak saya sebagai suami dipulihkan terlebih dahulu. Haleluya. Kalau suami tidak berubah, istrimu susah untuk berubah. Tapi kalau suami sudah berubah, percayalah, istri dan anak-anakmu pasti bisa merasakan perubahan dalam hidup saudara. Yang berikutnya, Amsal 31 ayat 10 sampai 31, ini tentang istri. Suami-suami kan merindukan istri yang istri idaman. Ini syaratnya. Kita akan baca ayat 10 sampai selesai. Istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau dia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Istri sebagai penolong suami. Mungkin peran istri tidak terlalu kelihatan, tetapi ayat ini suaminya menjadi terkenal karena istri yang melayani suaminya di rumah. Amin. Istri-istri, sudah dipersulatui siap jadi istri. Amin. Lalu prinsip yang kedua, kita akan cepat selesaikan karena kedua mempelai ingin cepat selesai. Saya dulu ingin cepat-cepat. Prinsip yang kedua, laki-laki atau suami bersama istrinya selamanya. Ayatnya Matius 19 ayat yang kelima dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Seorang pria harus meninggalkan ayah dan ibunya dan untuk
selamanya bersatu dengan istrinya. Selamanya. Ini berbicara tentang komitmen dalam pernikahan. Pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Tidak ada kesempatan untuk tukar tambah. Pak, bagaimana kalau istri saya seperti ini, ingin tukar tambah? Udah nggak bisa. Cerewet Pak, udah nikmati, terima, itu dari Tuhan. Haleluya. Komitmen dalam pernikahan, dalam menjalani pernikahan, rasa madu waktu pacaran tidak selalu ada. Namun komitmen sehidup semati tidak boleh hilang. Amin. Istri saya sampai hari ini masih sering bertanya kepada saya. Tahu pertanyaannya? Pak, Papa cinta nggak sama Mama? Pak, sayang nggak sama Mama? Saya jawab, Pak. Saya cuma jawab, rasa cinta tidak selalu seperti ketika pacaran, tetapi komitmen lebih tinggi daripada cinta. Yang lebih menarik begini, Bapak Ibu Saudara, ada yang bilang begini, menikah yang kita cintai itu mudah, tetapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah, butuh komitmen. Kalau saudara lamar dengan belum paham. Tapi yang sudah menikah pasti paham ini. Menikahi yang kita cintai itu mudah. Mereka menikah karena cinta. Tetapi dengan berjalannya waktu, mencintai yang dia nikahi berjuang. Dia menjengkelkan, menyakiti. Komitmen lebih daripada cinta. Amin. Kenapa ada perceraian? Alasannya selalu kami tidak cocok, kami berbeda. Siapa bilang sama? Kalau sama itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu sama. Kalau laki-laki dengan perempuan itu berarti cocok. Amin. Tuhan tidak memberkati laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Bahan dasarnya saja sudah beda. Dari suami dan istri tidak mungkin bisa. Tapi komitmen. Lamro dari orang Batak, Dwi dari orang Chinese, dipersatukan. Harus menerima perbedaan. Amin. Yang terakhir, cepat selesai. Prinsip yang terakhir dan ketiga adalah menjadi satu daging. Menjadi satu daging berbicara tentang proses yang terus menerus. Ada orang yang berkata pernikahan itu seperti orang naik sepeda naik gunung. Dia harus dayung terus. Kalau dia berhenti, dia akan turun. Tapi dia harus terus mendayung sampai umur 80-90. Suami harus terus belajar mengenal istrinya. Istrinya harus terus mengenal suami. Tidak pernah lulus. Haleluya. Proses terus menerus. Dua warna menjadi satu. Ayatnya bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara lamar dari keluarga Batak,
adatnya beda, budayanya beda, kebiasaan dalam keluarganya beda, cara naruh handuk itu beda, cara pencet odol itu beda. Kemudian saudari Dwi dari suku yang berbeda, cara menaruh handuk beda, cara pencet odolnya beda. Mereka sekarang dipersatukan. Nanti ketika saudari Dwi pencet odolnya salah, saudara lalu gimana nih? Pak, pencet odolnya begini ya. Ya, terima kasih. Besok dilakukan lagi. Marah lagi. Iya, jangan diulangi. Iya, besok diulangi lagi. Itu akan terjadi dalam pernikahan. Itu sampai saya mengubah dia mengubahku menjadi satu warna yang berbeda. Dulu saya termasuk orang yang malas mandi. Saya menikah dengan istri yang suka mandi. Kalau naik di kasur, nggak boleh naik ke atas kasur kalau belum mandi. Wah, dulu penderitaan itu bagi saya. Saya kan dari kampung, dari Sumatera, di Samosir sana, mandi sekali sebulan. Di sana dingin. Ketika menikah, aduh, tapi saya tahu itu baik, lalu saya ikuti. Memang kalau mandi sebelum tidur, tidurnya lebih enak. Kalau saudara tidak percaya, nanti coba. Dan sampai hari ini, kalau saya naik ke kasur, saya selalu mandi. Kalau tidak mandi, tidak nyaman rasanya. Jadi kasur kami selalu bersih, indah dan rapi. Baik kan? Saya sedang diubah oleh istri saya, dan istri saya juga berubah karena saya dalam banyak hal saling melengkapi. Kalau warna kira-kira begini, warna merah dengan warna biru, warna merah dengan warna biru disatukan di dalam satu gelas, berubah menjadi warna pink. Tapi di sini tidak tampil, saya nggak tahu ada warnanya apa enggak di sini. Lagi, lihat warna merah dengan warna biru ketika dipadukan menjadi warna yang berbeda. Lamro dengan Dwi disatukan menjadi kita. Bukan lagi kamu, bukan lagi aku, tapi kita. Amin. Bukan lagi kamu, bukan lagi aku, tapi kita. Bukan lagi sukumu, bukan lagi sukuku, bukan lagi budayamu, budayaku, tapi kita. Amin. Kunci keluarga bahagia, ingat saja, tanggung jawab, komitmen, dan proses. Selamat menjalani pernikahan yang bahagia. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami. Engkau sudah menetapkan supaya setiap pernikahan dan keluarga kami adalah bahagia. Ketika kami mau taat dan tunduk kepada firman, kami pasti bahagia. Dan hari ini kami akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Kami percaya dimulai dari hari ini, roh kebahagiaan akan turun ke atas mereka sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus.